Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, akramani wa akramakumullah. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan nikmat kepada kita semua, apakah itu nikmat terkait dengan dunia, apalagi nikmat yang terkait dengan agama, dan tentunya nikmat yang kaitannya dengan agama ini lebih berharga daripada nikmat yang terkait dengan dunia. Ya, alhamdulillah kehadiran kita di masjid ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, tidak lepas dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir datang ke masjid ini tiada lain karena Allah yang memudahkan kita, Allah yang memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah duduknya kita sekarang ini di majelis ilmu ini juga merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, tidak semua hamba Allah, tidak semua orang yang beriman itu diberikan oleh Allah nikmat cinta dengan ilmu agama. Tidak semua. Banyak kaum muslimin tidak ada kecintaan dalam hatinya dengan ilmu agama. Banyak. Kita bisa lihat contohnya ketika ada kajian-kajian, ketika ada ta'lim-ta'lim, yang tertarik untuk menghadirinya sedikit. Iya, ini menunjukkan bahwa kecintaan kaum muslimin kepada ilmu agama itu kurang. Nah, jamaah sekalian, siapa yang memasukkan dalam hati kita cinta kepada ilmu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam hati kita cinta dengan ilmu agama, itu nikmat. Dan Allah yang memasukkan cinta itu dalam hati kita. Allah yang memasukkan itu. Tidak kebetulan itu, Pak. Tidak kebetulan itu. Memang ada orang-orang tertentu itu dalam hatinya cintanya kepada ilmu itu luar biasa. Seakan-akan ilmu agama itu adalah makanan sehari-harinya. Kalau dia tidak menghadiri ilmu itu seperti dia mau mati. Ada orang seperti itu. Subhanallah. Ya, saya teringat jamaah sekalian. Saya teringat dengan guru kami, tempat kami belajar dulu di Yaman, Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala. Ketika kami belajar di sana, jamaah sekalian, itu tidak ada libur sedikit pun. Tidak ada libur. Setiap hari ilmu. Pagi ilmu, siang ilmu, sore ilmu, malam ilmu, tidak ada libur sedikit pun. Walaupun Idul Adha atau Idul Fitri, tidak ada libur. Subhanallah.
Idul Adha, Idul Fitri tetap berjalan itu ilmu. Kada libur. Di bulan Ramadan tetap ada ilmu. Sampai Lebaran tidak ada. Kada libur. Iya, maka pernah ditanyakan kepada guru kami, Syekh Al-Imam Hamdulillah Ta'ala, kapan liburnya? Apa kata beliau? Dalam Islam, ilmu dalam Islam tidak ada liburnya. Karena ilmu bagi kami itu adalah maidatullah. Itu hidangannya Allah itu. Ilmu itu adalah maidatullah, hidangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala, adakah orang yang merasa puas dengan hidangan Allah? Adakah orang yang libur dari memakan hidangan Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, kalau kami tidak mengisi hidup kami dengan ilmu, kami bisa mati. Subhanallah. Ini orang-orang yang jamaah sekalian, yang Allah tanamkan dalam hatinya kecintaan kepada ilmu agama. Iya. Lebih hebat lagi guru beliau, gurunya Syekh Muhammad Al-Imam. Guru dari seluruh syekh-syekh besar yang ada di Yaman. Saat ini kibarul ulama yang ada di Yaman, guru mereka satu. Itu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Syekh Muqbil luar biasa lagi. Kata beliau, ilmu bagi kami ilmu itu lebih indah daripada wanita yang paling cantik di dunia ini. Coba. Dan ulama ketika berkata seperti itu, mereka bukan berkata omong kosong, enggak. Ulama tidak ada yang berbohong. Ulama tidak ada yang berbicara mengucapkan sesuatu beda dengan hatinya. Tidak ada ulama yang seperti itu. Apa yang mereka ucapkan itu keluar dari hatinya. Tidak ada yang munafik. Apa kata Syekh Muqbil rahimahullah? Ilmu bagi kami lebih indah daripada seluruh wanita yang cantik di dunia ini. Subhanallah. Kalau kita apa jawabannya? Lebih indah mana? Wanita cantik atau ilmu? Ya, makanya kalau kita baru nikah itu liburnya itu sampai 2 bulan 3 bulan. Kenapa? Nikmati dulu istri Ustaz. Syekh Muqbil tidak. Ini jamaah sekalian, orang-orang yang merasakan nikmatnya ilmu. Ya, kalau mau lebih hebat lagi para sahabat lebih hebat lagi. Ada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal yang kata Nabi, inni uhibbuka ya Mu'adz, sesungguhnya saya sangat mencintai engkau wahai Mu'adz. Nabi sendiri yang bilang begitu loh. Saya sangat mencintaimu wahai Mu'adz. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal menangis. Beliau pernah menangis di saat beliau sakit. Nangis beliau. Maka ditanyakan kepada Mu'adz, kenapa anda menangis? Apakah anda menangis karena khawatir dengan sakitmu ini berpisah dengan dunia? Apakah kau menangis karena ketika sakit tidak bisa lagi beraktivitas mencari duit? Apakah anda menangis karena itu? Kata Mu'adz, tidak. Saya tidak menangis untuk seluruh perkara itu. Enggak. Kemudian beliau berkata, innama abki ala dham'il hawajir wa qiyami lail syita wa muzahamatil ulama'i birrukabi inda hilaqid dzikr. Dia kata Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya saya menangis karena 3 hal. 3 hal ini yang membuat saya nangis. Yang pertama, ala dham'il hawajir. Saya menangis karena tidak bisa lagi merasakan dahaga berpuasa. Saya nangis karena tidak bisa lagi merasakan nikmatnya haus ketika berpuasa. Artinya Mu'adz bin Jabal adalah orang yang ahli puasa, merasakan nikmatnya puasa. Ketika sakit tidak bisa puasa, beliau nangis. Kenapa? Tidak bisa puasa. Subhanallah. Yang kedua, wa qiyami lail syita. Saya menangis karena tidak bisa merasakan dinginnya di musim dingin di malam hari, dinginnya malam hari di musim dingin.
tidak bisa merasakan dingin di malam hari bangun sholat malam. Mu'adz bin Jabal merasakan sholat malam walaupun di musim dingin itu nikmat, sehingga ketika beliau tidak bisa lagi bangun nangis karena kehilangan sesuatu yang nikmat. Itu dua. Yang ketiga, saya menangis karena tidak bisa ikut berdesak-desakan. Saya nangis tidak bisa ikut berdesak-desakan. Ya, berdesak-desakan di mana? Berdesak-desakan di majelisnya para ulama untuk menuntut ilmu dan mendengarkan ilmu agama. Subhanallah. Saya menangis karena tidak bisa ikut datang berdesak-desakan. Karena dulu karena cintanya mereka kepada ilmu, itu kalau ada orang menyampaikan ilmu penuh, ramai orang harus berdesak-desakan. Tidak seperti kita sekarang ini banyak tempat kosong. Kalau dulu tidak ada tempat, orang harus berdesak-desakan, orang harus berlomba-lomba untuk mencari tempat yang kosong. Bahkan dulu jamaah sekalian, jangankan di masa setelah sahabat wafat, jauh setelah sahabat wafat, di masa tabi'in, mereka untuk mendapatkan tempat kosong harus bermalam. Banyak orang tua bermalam sampai mereka itu sampai ngumpul di celananya karena khawatir kalau pergi kencing diambil tempat duduknya. Lihat ulama, bagaimana kecintaan mereka kepada ilmu agama dahulu, berbeda dengan sekarang. Lihat Mu'adz bin Jabal, apa kata beliau? Saya nangis karena tidak bisa lagi datang berdesak-desakan di majelisnya para ulama untuk mendengarkan ilmu agama. Tidaklah Mu'adz bin Jabal menangis karena tiga perkara tadi, kecuali karena sudah merasakan nikmatnya datang ke majelis ilmu, sehingga ketika tidak bisa didatangi lagi karena ada satu halangan, ya sedih gitu, sedih. Jamaah sekalian, makanya Nabi mengatakan dalam riwayat dikatakan bahwa Mu'adz bin Jabal itu nanti di surga dia adalah pemimpin para ulama. Kata Nabi, a'lamun nasi bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Sahabat yang paling berilmu tentang al halal wal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal memang luar biasa dengan ilmu, cinta sekali dengan ilmu. Sehingga Nabi sampai mengatakan yang paling berilmu tentang al halal wal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Makanya yang diutus oleh Nabi berdakwah ke Yaman untuk mendakwai ahlul kitab, dan tidak sembarang orang-orang yang diutus itu kalau ahlul kitab dihadapi. Siapa yang dipilih oleh Nabi waktu itu? Mu'adz bin Jabal. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Bukan berarti dientelkan ilmu mereka, enggak. Tapi Nabi mengerti Mu'adz bin Jabal adalah orang yang dalam ilmu agamanya. Maka beliau yang dipilih oleh Rasulullah diutus untuk berdakwah ke Yaman, saat itu berdua dengan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arda. Maka jamaah sekalian, kalau ada di antara kita di dalam hatinya ada kecintaan kepada ilmu, berbahagia. Kalau dalam hati kita, periksa hati kita masing-masing. Kalau dalam hati Anda masih ada cinta dengan ilmu, terlepas apakah Anda datang atau tidak, tapi sudah ada cinta dengan ilmu agama, cinta mendengarkan Al-Quran, cinta mendengarkan sunnah Nabi, sudah ada itu dalam hati Anda, berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur. Itu bukan kebetulan, Pak, bukan kebetulan. Ya, bukan kebetulan. Memang Allah yang masukkan itu kecintaan dalam hati Anda. Tidak semua kaum muslimin diberikan nikmat itu oleh Allah. Tidak semua, Pak. Seperti yang saya sebutkan, ada orang tidak ada ketertarikan dengan ilmu, nggak ada. Iya. Tapi kalau ada undangan konser, undangan musik, undangan bazar, kalau ada undangan pengajian, banyak alasannya, berhalangan, banyak alasannya. Karena memang orang-orang yang tidak ada kecintaan kepada ilmu itu
pasti banyak alasannya. Jamaah sekalian, barakallahu fiikum. Kalau sudah ada kecintaan dalam hati Anda kepada ilmu, itu luar biasa. Kenapa? Itu pertanda, itu sudah tanda itu Pak, itu sudah alamat, tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Itu awal Allah menginginkan kebaikan untuk Anda adalah apa? Awalnya apa? Allah masukkan dulu kecintaan dalam hati Anda dengan ilmu. Kalau sudah ada itu sudah tanda itu Allah ingin memberikan kebaikan besar kepada Anda. Setelah Anda mulai cinta dengan ilmu, Anda mulai apa? Mulai mencari di mana ada ilmu. Di mana ada ilmu, Anda cari, Anda pelajari, akhirnya Anda menjadi orang yang paham dengan ilmu. Ketika Anda sudah paham dengan ilmu, Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis Bukhari dan Muslim, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Lihat hadis itu, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan orang itu dengan ilmu agama. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab ini nanti, ya, ketika beliau mengomentari hadis ini dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, dipahami dari hadis ini, siapa yang tidak memahami ilmu agama, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Na'udzubillah. Siapa yang bodoh, tidak ngerti tentang ilmu agama, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Sebab Nabi mengatakan siapa yang diinginkan kebaikan, maka tandanya apa? Allah akan jadikan orang ini paham dengan ilmu agama. Dan awalnya seseorang bisa paham agama apa? Ada dulu kecintaan dengan ilmu. Karena tidak mungkin orang langsung paham agama, Pak. Gak ada itu orang langsung pintar. Harus apa dulu? Harus berjuang belajar ilmu agama. Nah, untuk belajar ilmu agama harus ada cinta dulu dengan ilmu tersebut. Oleh karena itu, barakallahu fikum jamaah sekalian, bersyukur, berbahagialah, ya, apalagi kalau kita ada semangat. Wah, masya Allah itu. Kalau ada semangat untuk belajar ilmu agama, ya, rela meninggalkan, ya, kesibukannya demi ilmu, luar biasa. Apa rela mengorbankan segala-galanya untuk ilmu? Wah, mantap itu. Ya. Seperti orang-orang dulu begitu. Sahabat. Ya, ada sahabat Nabi itu namanya Jabir bin Abdullah. Mungkin pernah dengar namanya ya? Jabir bin Abdullah ibnul Haram radhiyallahu anhu. Demi satu hadis. Beliau rela apa? Rela apa, Pak, demi satu hadis? Rela mengorbankan duitnya untuk membeli satu ekor onta. Untuk apa itu onta? Untuk dipakai sebagai kendaraan. Kendaraan kemana? Kendaraan ke Syam. Mau apa ke Syam? Untuk mengambil satu hadis Nabi di sana. Coba. Waktu itu beliau ada di Madinah. Jabir itu kan orang Madinah, asli penduduk Madinah. Ketika beliau mendengar bahwa di negeri Syam, di Palestina, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais pernah mendengarkan satu hadis Nabi. Beliau tidak dengar. Jabir tidak dengar hadis ini. Yang mendengar hadis ini adalah Abdullah bin Unais, dan orangnya ada di mana? Ada di Syam. Beliau gelisah karena tidak mendapatkan satu hadis ini. Apa yang beliau lakukan? Seperti tadi saya katakan, beliau keluarkan duitnya, beli apa? Beli seekor onta. Disiapkan kendaraan onta, perbekalan, kemudian melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam, naik onta. Berapa lama perjalanan dari Madinah ke Syam? 1 bulan lamanya baru sampai. Coba perhatikan, 1 bulan lamanya baru sampai demi berapa hadis?
satu hadis. 1 bulan itu lamanya, itu pasti beliau tinggalkan kerjanya kan? Iya, kerjaan 1 bulan ditinggalkan, istri ditinggalkan, anak ditinggalkan selama 1 bulan. Perjalanan ke Syam, dari Madinah ke Syam, perjalanan naik onta, bisa dibayangkan Pak, kalau naik onta orang, berat itu perjalanan, bukan naik pesawat, bukan naik bus, naik onta. Melewati padang pasir yang panas kalau siang, malam dingin kalau malam. 1 bulan baru sampai. Demi apa? Demi 1 hadis. Begitulah mereka menghormati ilmu. Begitulah mereka mengagungkan ilmu, mengorbankan segala-galanya, mengorbankan waktu, tenaga, keluarga, istri, anak, duit, semua dikorbankan demi ilmu agama. Sampai di sana, ya kaget Abdullah. Untuk apa kamu ke sini? Untuk mendengarkan 1 hadis Nabi yang kamu dengarkan dari Nabi. Subhanallah. Maka Abdullah bin Qais menyampaikan hadisnya. Apa hadisnya Pak? Apa hadisnya? Anda tidak perlu ke Syam. Untuk mendapatkan 1 hadis ini, Anda tidak perlu ke Syam Pak. Anda tidak perlu ke Palestina. Cukup di sini Anda akan dapat ini hadis. Saya akan sampaikan ini hadis. Sampai kepada kita ini hadis dalam keadaan kita tidak perlu bersusah payah. Apa hadisnya? Hadisnya adalah Nabi bersabda, ya, yahsyurullahu yawmal qiyamati hufatan uratan burlan buhma. Itulah hadisnya Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan manusia seluruhnya di padang mahsyar, dikumpulkan, dibangkitkan dari kuburnya semua manusia, kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak berbusana sedikit pun. Ya, afwan, hufa artinya tidak beralas kaki, itu artinya hufa. Tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Nanti di sana tidak ada yang kita miliki di kaki. Tidak ada sepatu, tidak ada sandal. Uratan, ura artinya tidak berbusana sedikit pun. Tidak pakai baju, tidak pakai celana. Tidak ada yang melekat satu pun di badan kita. Burlan, kemudian tidak berkhitan. Tidak berkhitan. Buhma, tidak membawa apa-apa sedikit pun. Ketika kita dibangkitkan di sana, dikembalikan kita seperti awal mula kita lahir. Kata Allah dalam Al-Quran, kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Sebagaimana awalnya kami lahirkan manusia, kami akan kembalikan seperti itu lagi. Jemaah sekalian, inilah hadisnya tadi. Sampai kepada kita tanpa harus bersusah payah. Kalau Jabir bin Abdullah harus mendapatkan 1 hadis itu dengan pengorbanan yang luar biasa. Makanya jemaah sekalian, Allah berkahi ilmu mereka. Kenapa Allah berkahi ilmu mereka? Karena mereka mendapatkannya karena dasarnya cinta memang kepada ilmu, dan mereka memang berjuang dan berkorban untuk ilmu agama. Oleh karena itu Allah memberikan keberkahan pada ilmu mereka. Barakallahu fikum. Maka jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur di malam hari ini kita dikumpulkan di masjid ini. Insyaallah tujuan kita sama, ya, sama-sama untuk menuntut ilmu. Bukan berarti yang duduk di depan Anda ini lebih hebat, enggak. Kita sama-sama apa? Sama-sama kita belajar ilmu agama. Ya, di depan saya ini ada kitab. Kitab ini kita baca bersama supaya kita mendapatkan ilmu, ya, dan kita berharap ilmu yang kita dapatkan ini bisa semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya ilmu agama sangat luas, ya, luas dan banyak. Ya, banyak itu ilmu agama, banyak, luas.
Ya, sehingga kalau kita ingin menghabiskan umur kita belajar ilmu agama, umur kita tidak akan cukup. Tidak akan pernah cukup umur kita belajar ilmu agama. Maka jangan hanya berkata selesai masa yang belajar ilmu, selesai masa sarjana mak, sudah S2 mak, S3 mak, sudah saya tidak butuh lagi dengan ilmu. Sombong Anda, sombong. Yang namanya ilmu itu luas. Ya, tidak luas itu ilmu. Nabi Muhammad saja yang luar biasa ilmunya disuruh oleh Allah Pak, tambah ilmu. Betul tidak? Betul. Allah mengatakan di Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, minta kepada Allah, berdoalah kamu kepada Allah, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Nabi saja disuruh minta tambah ilmu. Makanya doanya Nabi selalu berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Itu doa yang Nabi selalu baca dalam rangka mengamalkan ayat ini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah berikanlah manfaat dengan ilmu yang sudah kamu ajarkan kepadaku, berikan manfaat. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat saja untukmu. Wa zidni ilma, dan ya Allah tambahkanlah untukku ilmu itu, tambahkan. Jamaah sekalian, ya kita semua di sini sama-sama belajar ilmu agama. Dan sekali lagi ilmu itu tidak ada habisnya sampai mati. Imam Ahmad rahimahullah taala, ya ma'ruf di ucapan Imam Ahmad, ya, menuntut ilmu itu kata Imam Ahmad minal mahdi ilal lahdi, ya, dari buaya, dari lahir sampai yang lahat. Itu Imam Ahmad yang bilang, belajar ilmu agama itu dari lahir sampai masuk ke dunia yang lahat, baru kita berhenti belajar ilmu agama. Jamaah sekalian, guru-guru kita saja, ya, subhanallah, guru-guru kita itu mereka belajar ilmu agama juga. Ya, guru kami Syekh Al-Imam itu sebelum menyampaikan ilmu kepada kami, mereka belajar dulu. Beliau belajar dulu di perpustakaan, buka kitab sampai 2 jam 3 jam. Baru kemudian mentransfer ilmunya kepada kita. Begitu pula saya, Pak. Sebelum saya datang ke sini, jangan dikira langsung sampai, enggak, kita baca dulu. Kita belajar dulu. Ya, kita pahami dulu dengan baik, baru kemudian kita sama-sama berbagi. Jamaah sekalian, jadi sekali lagi kita semua butuh dengan ilmu agama, tidak ada yang tidak butuh dengan ilmu. Allah a'lam. Baik. Jamaah sekalian, kitab yang akan kita kaji pada malam hari yang seterusnya, insyaallah semoga Allah mudahkan, adalah Kitabul Jami'. Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Ya. Jadi Kitabul Jami' artinya kitab yang mengumpulkan. Al-Jami' artinya yang mengumpulkan. Kenapa dikatakan Kitabul Jami', kitab yang mengumpulkan? Karena di kitab ini beliau penulis kitab mengumpulkan beberapa bab. Beliau kumpulkan beberapa bab. Ya, ada 6 bab yang beliau kumpulkan dalam kitab ini. Ada 6 bab. Bab-bab yang beliau kumpulkan dalam kitab ini itu berbicara berkaitan dengan adab, akhlak, ya, berkaitan dengan adab-adab, akhlak, zikir-zikir dan doa. Jelas ya? Maka disebut Kitabul Jami'. Apa artinya Jami'? Kitab yang mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan beberapa bab, dan ada berapa bab? Ada 6 bab. Bab-bab ini kaitannya dengan apa? Adab, akhlak, zikir dan doa. Ada 6 bab, nanti kita sebutkan. Barakallahu fikum. Nah, jamaah sekalian, Kitabul Jami' ini disebutkan tadi min Bulughil Maram, dari kitab Bulughul Maram. Jadi kitab induknya adalah Bulughul Maram. Itu kitab induknya. Paham? Kitab intinya adalah Bulughul Maram. Selama ini yang kita dengar Bulughul Maram itu adalah kitab
tentang fikih, ya kan? Hadis-hadis yang terkait dengan ilmu-ilmu fikih, tentang sholat, tentang wudhu, tentang puasa, itu. Tetapi jamaah sekalian, ternyata penulis kitab setelah menyebutkan hadis-hadis tentang masalah fikih, di akhir kitab, di akhirnya sebelum ditutup kitabnya, beliau tulis khusus Kitabul Jami'. Disisipkan pembahasan ini di pembahasan fikih. Paham? Ya. Di akhir kitab itu disisipkan Kitabul Jami'. Ternyata Kitabul Jami' berisi apa? Adab-adab dan akhlak. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, kenapa kitab fikih dicampur dengan pembahasan itu? Untuk apa? Jelas ya? Maka jawabannya, seakan-akan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin menyampaikan kepada kita bahwa apapun ilmu yang Anda pelajari, ilmu akidah, ilmu fikih, apapun itu, jangan lupa hiasi ilmu dengan adab dan akhlak. Seakan-akan begitu. Apapun ilmu yang Anda pelajari, jangan lupa adab dan akhlak. Sebab jamaah sekalian, ilmu apapun yang kita miliki dan sehebat apapun ilmu kita, kalau kita tidak punya adab dan akhlak, ilmu itu akan menjadi jelek. Ya tidak? Iya. Kalau ada orang hebat ilmunya, Masya Allah, sudah S2, S3, S4 kalau ada ya, S5 tentang akidah, dikuasai akidah, dikuasai ilmu fikih, usul fikih dikuasai, tapi adabnya jelek, akhlaknya jelek, jatuh di mata kita, jatuh. Ya, Masya Allah. Makanya beliau sisipkan itu di akhir, seakan-akan itu ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu-ilmunya sudah kamu pahami, jangan lupa perindahlah, hiasilah dengan apa? Adab dan akhlak. Makanya jamaah sekalian, dalam belajar ilmu agama penting kita belajar akidah, penting, dan itu yang paling pokok dalam agama, akidah, tauhid. Belajar fikih tentang wudu, pembatal wudu, najis, cara penting. Tapi ingat, di antara ilmu yang penting adalah ilmu tentang adab dan akhlak. Penting itu. Ya, penting itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ayat ditujukan khusus kepada bapak-bapak yang punya keluarga. Wahai bapak yang punya istri dan anak, jaga dirimu dulu jaga, setelah itu jaga keluargamu, anakmu, istrimu dari api neraka. Pertanyaannya, gimana caranya menjaga diri kita dan anak kita dari api neraka? Gimana, apa yang kita lakukan? Ali bin Abi Thalib mengatakan, menjelaskan ayat ini, kata Ali, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan kepada mereka ilmu agama dan ajarkan kepada mereka adab. Bukan hanya ilmu agama, tapi ajari anakmu dan istrimu adab dan akhlak. Itu menunjukkan pentingnya adab. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, ulama tabi'in, mengatakan, la yanbulu rajulu bi naw'in min al-ilmi ma lam yuzayyin ilmahu bil adab. Seseorang itu tidak akan menjadi mulia dengan ilmunya. Seseorang itu tidak akan menjadi mulia dengan ilmunya. Tidak akan mulia orang itu di pandangan Allah. Tidak akan mulia orang itu di pandangan malaikat. Tidak akan mulia orang itu di depan manusia, walaupun banyak ilmunya. Kata beliau, selama dia tidak menghiasi ilmunya dengan adab.
Seseorang tidak akan mulia dengan ilmu yang dia miliki kalau dia tidak menghiasi ilmunya dengan adab. Perlu adab, perlu akhlak. Ya, maka akan semakin mulia dia. Dan jamaah sekalian, orang-orang yang penuh dengan adab, penuh dengan akhlak, ketika dia belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan dia memahami ilmu. Ya, orang-orang yang ingin mudah dipahamkan ilmu agama oleh Allah, maka beradab dan berakhlak. Ya, Yusuf Al-Husain mengatakan, bil adabi yufhamul ilmu. Dengan adab maka ilmu akan mudah dipahami. Dengan adab ilmu akan mudah dipahami. Maka kalau ada penuntut ilmu ingin gampang memahami ilmu, ingin mudah memahami ilmu agama, dengan apa? Dengan adab. Dengan adab. Kalau ada orang susah memahami ilmu, barangkali adabnya tidak baik. Adabnya kepada gurunya, adabnya kepada tetangga, adabnya kepada orang tidak baik. Maka dengan adab itu ilmu akan dipahami. Makanya ulama dahulu jamaah sekalian, sebelum mereka belajar ilmu disuruh dulu apa? Belajar adab. Nah jamaah sekalian, ini Kitabul Jami', ya, kitab yang mengumpulkan tentang adab-adab dan akhlak. Insyaallah isinya nanti adalah hadis-hadis Nabi, semua berkaitan dengan ini, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan zikir dan doa. Harapan kita semua, saya dan jamaah sekalian, harapan kita setelah kita selesai belajar kitab ini, apa harapan kita? Adab kita semakin indah, akhlak kita semakin elok. Sebab kita belajar ini bukan hanya sekedar dipahami, bukan hanya sekedar dimengerti, tapi bagaimana bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu harapan kita jamaah sekalian, ya, kita belajar ini nanti setelah selesai nampak ada perubahan pada akhlak kita, nampak ada perubahan pada adab-adab kita. Wallahu a'lam. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan mulai masuk, ya, membahas, ya, bab demi bab yang ada pada kitab ini. Jadi ada 6 bab, ya, kita akan mulai nanti pada bab yang pertama, yaitu babul adab. Babul adab. Barakallahu fiikum. Insyaallah cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada pertemuan kita di malam hari ini, dan semoga pertemuan kita malam ini termasuk amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu Allah wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.